adalah sebuah pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang mulia ini, nasihat perkawinan, saya akan beri judul mentauladani pernikahan para rasul dan para nabi. Sebuah doa yang senantiasa kita lantunkan. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Sarah. Wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaiha. Walid bainahuma kama allafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyhatur Ridha. Ada 4 nabi yang menjadi doa Adinda Rusti, Ananda Rusti, Ananda Eli. Yang pertama kita berdoa, ya Allah, jadikanlah pasangan mereka berdua seperti pasangan yang kau pasangkan antara Adam dan Hawa. Apa dia hebat nih Nabi Adam dan Hawa dalam hubungan pernikahan, sehingga kita minta kepada Allah, jadikan pasangan kami seperti pasangan Nabi Adam dan Nabi Hawa. Jangan sampai kita salah doa, kita tidak tahu cerita ini tapi kita berpinta. Yang kedua, jadikan pasangan ini seperti pasangan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Yang ketiga, jadikan pasangan ini seperti pasangan Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha. Yang keempat, jadikan pasangan ini pasangan seperti pasangan Nabi Muhammad dengan Khadijah dan Aisyah. Hari ini kita akan membahas, tapi insya Allah tidak cukup waktu ngambil 2 baik. Insya Allah Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, kalau sampai kepada Nabi Muhammad tak makan zuhur lagi. Bu Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hebatnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah? Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, di surga ditempatkan. Kita ini dulu awalnya di surga, Bu. Pak, apa surga itu? Tempat yang paling nikmat, tempat yang semuanya cukup, semua fasilitas ada, termasuk makanan, minuman, internet gratis, tidak perlu bayar, unlimited, tak terhingga, bahkan aksesnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pajak ngomong langsung di surga dengan Allah. Itu hebatnya kita di surga. Tapi Nabi Adam hidup sendiri di surga, seorang waktu itu. Nyengok borong ada kancil, nyengok yang lain ada kancil. Ya Allah, jadi yang orang berkancil galu, aku bak seorang itu. Sama lah pecah kau terkurung di komputer itu ya. Pinggir Tanjung Saan itu, pintu gerbang, di dalam komputer seorang. Benak-enak, tak lemak walaupun nelpon ini, man seorang baik. Di surga Nabi Adam lagi tak lemak. Maka terjadi keinginan Jirus di modelike, tak cukup hidup seorang baik. Datang seorang pelanggan cantik, kak, beli paket kak. Ditanya orang Resti, kapan nyengok server denyut cinta pada beg? Gini belagak beg. Anak siapa gerangan itu ya? Kau nak beli paket yang buat mana dek? Uji Resti ya. Uji ni alamun ada paket yang unlimited, tak terhingga. Ada uji. Apa dia kak? Cintaku padamu tak terhingga. Oh. Cinta pertama mulai menggoda, lalu terus berjalan sampai Eli tak pacak tidur. Ngirimlah dia tanda long besar, dia masuk ke HP Kak Rusdi lewat pecebuk. Terus dia laju bercadeng. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berawal dari pertemuan, sekarang berada di pelaminan. Bersyukur Allah mentakdirkan mereka jadi. Pertemuan pertama, lalu pertemuan kedua oleh keluarga dilanjutkan,
kemarin pertemuan ketiga akad nikah. Alhamdulillah ini kita diundang walaupun musim pandemi COVID-19 ini. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hebatnya cerita Nabi Adam. Nabi Adam ciptakan Allah sendiri, lalu minta teman diberikan Allah, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diberi nama. Ada di samping. Dipanggilnya Siti Hawa setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah. Qulna ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Jika kami katakan kepada Adam, diam kau di sini Adam dengan binimu, makanlah kau sesuka hatimu apa yang tampar banyak ini. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kau dekati, kau akan menjadi orang yang zalim. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, sudah menikah, sudah punya teman, tinggallah kau di sini ya Allah dengan keluargamu yang baru. Tapi jangan kau dekati pohon ini. Itu simbol larangan-larangan Allah. Ya, simbol larangan-larangan Allah. Jangan kau dekati. Kau bersyukur hari ini yang waktu itu dilarang oleh Allah, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Kau lewat, hari ini sudah menikah. Selamat dari itu. Jangan kau dekati yang lain. Karena kalau kau dekati yang lain, kau akan menjadi orang yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam ketika Nabi Adam salah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, rumah tangga ini banyak godaan. Tak datang dari laki, datang dari bini. Godaan untuk menjalankan sesuatu yang salah. Kadang-kala laki tahan, bini yang tak tahan. Maka dua-duanya harus cocok. Nabi Adam digoda untuk makan buah huldi, tapi Nabi Adam kuat untuk tidak tergoda. Tapi Siti Hawa tak kuat. Dalam riwayatnya disebutkan, coba kamu puji iblis, wahai Hawa, kenapa Tuhan melarang kamu makan buah huldi? Buah ike jenis pohon ike, kalau kau makan kau akan hidup abadi. Jadi yang menunjuk nama pohon itu adalah iblis, Pak. Uji iblis, kalau kau makan buah pohon itu, kau akan hidup abadi. Maka setan iblis pada waktu itu ngambil 3 buah, diinjukkan dengan Adam. Nah itu nak kau coba dulu, kata 3 buah, gratis. Hawa yang tadi sudah tergoda dengan bujuk kayu sales buah dari pohon huldi tadi, bakal itu banyak sales datang ke rumah, sales kenceng. Ibu-ibu itulah sasaran. Bapak tinggal mayari baik. Kapan jam 2 tak assalamualaikum. Ngaku ngatakan karpet. Arisan karpet datang. Kapan jam 4 assalamualaikum. Ngatakan apa? Nak oncang nih. Larisan lain pula pening pula ada. Tapi itulah ibu. Di kampung kami banyak dia model itu. Kau tahan-tahan kontermu kena garis. Cuma lamun serembak tak ada jadi masalah nih. Nah serembak pula itu nih. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hawa mengambil 3 karena cekap sendiri. Aku kak 2 jadi ngambil kamu sekok baik. Kita coba makan samu-samu, dimakan oleh Nabi Adam. Tak dimakan kapan makan lekat di siku. Jadi jakun, jadi ciri orang jantan. Uji bahasa itu. Hawa ngambil 2 makan. Oh begancang makan. Kapan lembut lewat tepuk. Tak tahu sampai di mana dibekoin. Jadi ciri orang begini. Batas itu dia cerita. Kenapa diceritakan model itu? Karena setelah makan itu di Al-Quran disebutkan, maka terbukalah aurat mereka. Maka banyak penafsir model-model macam itu. Dengan terbuka, nampaklah beda laki dan perempuan. Lalu mereka kemaluan, ambil daun-daun di surga nutupi. Nah itu kamu. Itu tafsirnya kan? Kalau cerita itu cerita dari cerita Israelia. Boleh kita percaya sebagai ilustrasi bayangan itu. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, salah
salah terjadi rumah tangga. Ada sebuah kesalahan dalam rumah tangga. Apakah Nabi Adam marah-marah dengan Hawa? Terus tidak jadi nak marah habis-habisan. Uji Allah turun kau ke bumi. Gara-gara itu turun ke bumi. Kapan turun ke bumi? Nabi Adam diturunkan oleh Allah dengan tentara payung ada kita parasut, campaklah ke India. Dalam riwayat disebutkan campak ke India. Sedangkan Siti Hawa campak ke Mekah, yaitu di kota Jeddah. Maka itu kota Jeddah itu namanya Jaddah, artinya gede, Jeddah. Ya, Jaddah gede. Kalau kakek Jidun, Jaddatun gede. Kakek punya apa? Gede benar lah, nenek berdiri. Maka disebut Jeddah, itu kota gede. Jakarta itu kota gede. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, tapi rasa cinta mengembara, berpisah di surga turun ke bumi. Uji Nabi Adam ke Manila di awal tadi, campak dia, tak bertemu, terpisah. Mencari kekuatan cinta menerpa segala yang menghalangi. Betul nggak dia? Betul. Buntu dicarikan duit, itu kan halangan. Sangat duit dicarikan. Tadi itu juga ini. Karena rasa cinta tadi, pulsa masih ada, masih nak beli gitu. Asal dengan harga kan nak beli pulsa. Padahal pajak dikirim ini nak ke counter ni, yang nak nyengok harus tidak. Kekuatan cinta membawa segala hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Begitu dicari kekuatan magnet cinta itu mengantarkan Nabi Adam dengan perintah Allah, kau pergi haji Adam. Puji Allah. Kemana ya Allah? Ke Baitullah. Jadi Ka'bah itu pertama kali nemukan adalah Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka sebelum bertemu di situ, berjumpalah mereka. Gede Hawa tadi ngancap ke Ka'bah, kakek Adam tadi ngancap ke Ka'bah, bertemu di Tanjung Jagung. Jabal Rahmah, Jabal Rahmah di Padang Arafah, tempat bertemu di situ. Nah, gini ke Adam, bertemulah dia. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT. Apakah Nabi Adam marah-marah dengan Siti Hawa? Tidak disebutkan dia pernah marah-marah, tapi rasa cinta dan rindu yang mendalam. Masa lalu biarlah berlalu. Kesalahan tetap pasti ada. Rumah tangga pasti ada yang salah. Tapi jangan jadikan kesalahan itu untuk menatap masa depan yang lebih baik. Kalau seandainya kaji kau nemukan Kak Rusdimu ada cacat, ya itulah dia seorang manusia, mungkin dia kurang itu. Tapi jangan kau jadikan itu kelemahan itu untuk melemahkan masa-masa yang akan datang. Tapi jadikan semangat. Nabi Adam tak marah gara-gara kau kita keturunkan oleh Allah. Baik itu juga ke Adam kau ketika meninggalkan aku. Tetapi yang terjadi adalah romantika percintaan yang ada pada waktu itu. Ini adalah kekuatan cinta. Jadi dalam rumah tangga itu jangan teman saling salahkan. Inti Nabi Adam dulu. Baik itu cerita pendek. Di rumah tangga jangan teman saling salahkan laki dan bini. Cari yang kira-kira mudah selesai. Baik. Kapan erok siang hari, malam bayar. Baik itu. Kapan erok malam, siang paraan dulu. Cuma ada hidup tiga pecah ni lamun di dunia itu urusan buntu lah. Aman cukup yang itu di insya Allah aman, insya Allah aman. Kalau di akhirat urusan pahala. Kalau di dunia adalah masalah keuangan, maka carilah kehidupan ini. Carilah akhirat tapi jangan lupakan dunia. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Anak jam 12. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya. Istri yang kedua setelah Nabi Ibrahim, istri yang pertama tak boleh anak, ibu-ibu sekalian. Dengan Siti Hajar, Siti Syarah tak boleh anak. La umur la tua uji Nabi Ibrahim, ya Allah, wa mana aku tidak boleh anak itu ya Allah, lalamu. Berikan aku anak keturunan untuk melanjutkan agama ini.
Maka diperintahkan oleh Allah, Ibrahim kau berbini lagi. Bukan aku ngajari yang tak punya anak suruh berbini lagi, bukan Lagi jika tak ada kan bukan, ini cerita Nabi Ibrahim. Jangan disambungkan dulu. Berbini Nabi Ibrahim, tapi karena Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, Siti Sarah tadi kan sebagai manusia, dia tak mudah menerima kenyataan itu. Puji nikah jadi lamun itu perintah Allah. Puji Nabi Ibrahim itu perintah Allah di Sarah. Aku nyarikan ini. Yang dicarikan adalah yang pasti lebih jahat, yang pasti lebih buntu. Dipilihkanlah Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Pembantu rumah tangga dewek. Kalau jantan bagari apa nyari? Tanda cari ke bini lama. Tanda. Itu tanda ini bukan karena Allah, karena yang lain kan. Nah kalau Nabi Ibrahim ini tua yang nyarikan. Naik ke ngatakan. Beginilah Nabi Ibrahim dapat Siti Hajar. Siti itu artinya tuan putri, Hajar batu. Jadi Hajar itu batu. Siti itu tuan putri dari kalimat Sayyidati. Jadi kalau Siti Sapuro, betul? Itu artinya Sayyidati Sapuro, tuan putri Sapuro. Di Indonesia jadi Siti, karena orang Indonesia besar nyebut Sayyidati, jadi Siti Kerembungan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim menikah, dapat anak yang bernama Nabi Ismail. Karena dia tadi ikhlas dengan perintah Allah. Siti Sarah tadi oleh Allah dinjo, walaupun kau lah tua kau hamil pula, ya Allah. Tak pernah dengar aku tua baca hamil. Uji malaikat kecil urusan itu. Maka dia hamil. Maka lahirlah seorang anak dari Siti Sarah, dinjo namu Ishak. Jadilah Nabi Ishak dari Siti Sarah. Lalu kemudian dari Siti Hajar Nabi Ismail alaihissalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, perintah ini mengajarkan. Lalu kemudian singkat cerita, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah ngajak Siti Hajar ke Mekah. Ke Mekah. Tinggallah di Mekah, di situ belum ada Ka'bah ramai Ka'bah kali diceritakan dalam Al-Quran. Biniku kau diam dari sika, ajak anak kita di sika. Aku nak pergi lagi. Malak benak-benak. Siti Hajar tadi tak pernah ada. Alangkah tega kamu kak, uji meninggalkan aku di sika. Di padang ke gini. Lemak lamun padang di Tiaro itu. Itu padang tandus, tinggalkan itu. Tinggal padang tandus, makanan tak kate, buah tak kate. Uji Siti Hajar, benarkah kamu meninggalkan kami sikit? Berkali-kali bertanya, tak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Kapan terakhir dia seorang ngomong, apa itu perintah Allah jika Ibrahim? Iya dek, katakan itu perintah Allah. Nah, lamun perintah Allah itu jenuh. Aku tahan, kamu tinggalkan. Aku percaya Allah pasti akan memelihara kami. Itu hebatnya keyakinan. Ada? Jadi ini kalau ditinggalkan lagi jaga baik-baik. Kalau dia benar, kau yakin baik. Insya Allah benar pula tujuan. Pasti kau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pernah kita selalu dalam rumah tangga curiga terus bahuan. Kapan HP mulain berancang ni mau katakan adik tadi dengan pun dicak lagi. Bawa ya berisi pun. Percaya? Tak percaya? Sara pak tersiksa hati kita. Tersiksa laki. Tengok laki misal apa lagi kau dapat laki belagak baik. Senyum lagi. Lemah lagi mau. Belagak ni nak laki dulu. Dari mana datang asap, dari Munggu ke Sungai Lebong. Maninya datang sedap kakak mereka. Dari dagu ke lubang hidung. Ada jenggot dikit ada. Maka Eli kita tidak lagi berpindah ke lain hati. Ini kelah baca pilihan. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam rumah tangga romantika, rumah tangga juga harus ditanamkan. Kau dipanggil kakakmu, kamulah ada panggilan. Lah sepakat belum? Aku ayang papa, ayang mami, ayang papi misalnya. Belum ada. Malam itu benang nak. Aku papa mama panggilan ya.
Cuma jangan kau turuti manggil dia Eli. Iya lain itu kan. Kemari cuma kau jawab apa yang nyuruh itu. Eli nak ngapu. Kemari lah siap. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah romantika kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan ajaran kepada kita supaya hidup ini penuh dengan keyakinan. Jangan saling curiga dalam rumah tangga, tapi tanamkan keyakinan. Kalau macam itu Kak Ibrahim, berangkatlah kamu. Begini diikhlaskan nih. Berangkatlah saya. Lagu boleh. Doa selalu mengiring. Jadi kalau Kak Rusmin nak pergi ke konter, jangan kau jemaah kamu kita banyak ketemu gadis lain Kak. Rusak rumah tangga model itu. Kau percaya di rumah. Jangan Kak Rusmin nak ke konter, kau nak dulu ke konter, tinggi ngiring, koyak buntut. Tak percaya. Harus ada kepercayaan. Mudah-mudahan. Saya yakin kalian sudah dewasa dalam berpikir. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir untuk kalian berdua dari dua episode ini, yang tadi pertama contoh Nabi Adam alaihissalam dengan tidak pernah saling menyalahkan dalam sebuah peristiwa, tapi menatap masa depan. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kebaikan dalam rumah tangga kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Istri yang soleha percaya pada suami yang soleh percaya kepada istri, dan yang terakhir jangan lupakan kebaikan kedua orang tuamu, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Hari ini Rusdi bapak dah mati, boleh bapak baru Muhammad Umar. Bapak dulu Abdullah itu bapak Nabi. Nah kau dapat sahabat Nabi, tapi jauh beda, masih ke Nabi juga Muhammad Umar. Nah bapak dulu Abdullah, hari ke Mangdola hadir di tengah kita, nyaksikan tengok anak kesayangan ini hadir. Al-Fatihah. Doakan dia di alam sana. Dengan pernikahanmu hari ini kamu minta keikhlasan bahwa hari ini adalah pernikahanmu, dan keberkahan dari ibu dan ayahmu yang sudah meninggal akan datang dalam bentuk doa-doa yang tidak terhingga. Mudah-mudahan hidupmu sakinah, mawaddah dan warahmah, dan mudah-mudahan kita semua juga diberkahi Allah. Yang masih hidup berbuat baiklah mumpung Allah masih kesempatan dalam memberikan kebaikan-kebaikan dari kedua orang tua. Eli, jangan pernah kau lupakan mereka berdua. Orang tuamu adalah keramat hidup di mana kau tempat meminta doa kepadanya. Jangan pernah pergi ke tempat yang lain tapi kau melupakan mereka. Saudara-saudaramu adalah bagian dari doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami semua yang hadir mendoakan kalian mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada kesempatan lain kali yang dulu kita sambung lagi, yang belum tercerita Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Baru dulu edisi untuk 2021 ini. Insya Allah ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan cerita akan bersambung, dan mudah-mudahan pernikahan ini pernikahan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kalian perhatian. Mari kita tutup dengan doa kepada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha.
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.